تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Disebutkan di antara perkara-perkara yang dapat menjadikan kita bisa bersabar adalah yang pertama, kita mengetahui tentang tabiat kehidupan dunia ini, memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, kemudian memberikan ketetapan kepada masing-masing, itu tidak ada yang sama, dan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang ketika dia meyakini bahwasanya rizki saya tidak akan pernah diambil oleh orang lain, kemudian saya tidak akan pernah mengambil rizki yang merupakan jatah si fulan, tidak akan mungkin pernah. Dan tidak ada rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara yang satu dengan yang lain adalah sama. Tidak akan ada yang mengetahuinya. Maka ketika seseorang memahami hal ini, maka dia tidak akan ada rasa hasad, tidak akan ada keluh kesah, oh ini sudah merupakan takdir Allah kepada saya, bahwasanya Allah menetapkan seperti ini. Ya, Allah menghendaki si fulan demikian, maka itu sudah kehendak Allah. Tinggal kita kalau kita ingin seperti itu, jangan jangan mengharapkan hilang darinya, tapi kita minta kepada yang memberi. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah agar kita diberikan hal yang serupa dan kita jadikan sebagai alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Begini ikhwatul iman, azanallahu wa yakum, kita memahami bahwasanya hidup ini tuh sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beragam macamnya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian engkau memahami atau mengetahui bahwasanya apa yang ada padamu itu adalah merupakan milik Allah, yang mana kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang memahami hal ini, maka dia akan mudah untuk bersabar. Kemudian selanjutnya, yakin bahwasanya di sana ada balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang bersabar darinya. Seorang bersabar darinya. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan bahwasanya orang yang bersabar akan mendapatkan jalan keluar, akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan keberuntungan. Man sabara dhafar. Barang siapa yang bersabar maka dia akan beruntung. Kemudian al-isti'anah billahi ta'ala. Selanjutnya di antara perkara yang dapat menjadikan kita mudah untuk bersabar adalah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa bersabar. Ya, agar kita bisa bersabar. Kemudian kita mengikuti orang-orang yang bersabar. Ya, mengikuti orang-orang yang memiliki sifat sabar. Seperti siapa? Ya, sabarnya Nabi Yakub, Nabi Ayub. Ya. Kemudian banyak di kalangan para nabi dan juga orang-orang saleh yang mereka bersabar. Bagaimana sabarnya Rasulullah SAW menghadapi orang-orang kafir Quraisy ketika berdakwah kepada mereka? Bagaimana bersabarnya para nabi-nabi sebelumnya ketika mendapatkan rintangan dan tantangan dari kaumnya. Ini kita mengikuti orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran atau disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih ataupun kisah-kisah para ulama salaful ummah yang mana mereka memiliki sifat sabar. Sehingga ketika kita membaca kisah-kisah mereka, maka niscaya kita akan
mudah untuk mengikuti sifat yang mulia ini. Ini diantara sabar. Sekali lagi bahwasanya sabar itu akan menyebabkan Allah mencintai hamba tersebut. Kemudian diantara perkara selanjutnya adalah yang merupakan amal yang dapat menjadikan seorang hamba bisa mendapatkan cinta Allah adalah ibtila'ullahu laka bil masaib. Allah menguji, Allah mengujimu dengan musibah. Allah mengujimu dengan musibah. Ini adalah termasuk salah satu ciri khas Allah mencintai hamba tersebut. Sebagaimana banyak dalil, akan tapi itu diikat dengan apa? Ketika dia bersabar terhadapnya. Ketika dia bersabar terhadapnya. Seorang mendapatkan musibah, meninggal salah satu anggota keluarganya. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan susah hidupnya. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari keluarga. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di begini. Maka apa? Ini adalah merupakan ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba tersebut bersabar darinya, maka itu adalah merupakan tanda Allah mencintainya. Allah mencintainya. Akan tapi kita harus paham bahwasanya bukan merupakan tanda seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang diberikan. Bukan merupakan tanda seseorang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang diberikan kemiskinan. Tidak merupakan tanda bahwasanya ini apa? Dia dicintai atau tidak dicintai, sebagaimana sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah ini. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Adapun manusia apabila Allah Rabb-nya mengujinya dengan memberikan kemuliaan kepadanya, memberikan nikmat kepadanya, lalu dia mengatakan bahwasanya Rabbku memuliakanku. Ini adalah sebagian manusia yang mengatakan, akan tapi ini bukan patokan bahwa Allah memberikan rezeki kepada yang Allah cintai dan juga orang-orang yang Allah tidak cintai. Buktinya banyak orang kafir yang banyak menjadi konglomerat, miliarder dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan kekayaan bukan menunjukkan Allah mencintainya. Dan sebaliknya, tidak menunjukkan Allah mengujinya sebagai seorang yang miskin bahwasanya Allah membencinya. Seperti ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ini adalah ucapan sebagian orang yang keliru dalam memahaminya. Adapun sebagian manusia apabila dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ditakdirkan rezekinya sempit, maka dia mengatakan sungguhnya Allah membenciku, menghinakanku. Ini adalah sekali lagi bahwasanya ibtila ataupun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, jika dia bersabar maka akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah mengendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Didukung dengan hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jazaa min idhamil bala." Sungguhnya besarnya balasan yang Allah akan berikan kepada seorang hamba sesuai dengan besarnya ujian kepadanya. Maka semakin besar ujian,
maka semakin besar pula balasan kebaikan yang Allah akan berikan kepada para nabi, ya. Mereka diuji Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian rupa besarnya. Ya. Tantangan yang mereka hadapi sangat besar. Maka apa? Ini balasannya akan semakin besar. Kemudian wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu tadi, bahwasanya apabila sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, maka Allah menguji mereka. Faman radiya falahu ridha. Ini pengikatnya. Barang siapa yang ridha terhadap ujian tersebut, maka Allah pun ridha kepada mereka. Wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang murka, berkeluh kesah, melakukan perbuatan yang dilarang terhadap, ya, karena sebab ujian yang Allah timpakan kepada mereka, maka mereka akan mendapat kemurkaan. Ya. Maka disebutkan fal mahabbah martabatun alal bala, murattabah alal bala. Bahwasanya cinta Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan balasan dari ujian yang apa? Yang dia bersabar terhadapnya. Ya, yang dia bersabar terhadap orang tersebut. Jadi bukan hanya sebatas ujian saja. Karena banyak manusia dia tertimpa sakit, tertimpa apa? Baik itu muslim ataupun kafir. Maka jika hanya sebatas musibah saja, maka ini berarti Allah mencintai orang kafir kalau begitu. Maka ini tidak pas. Demikian pula di antara orang muslim yang ahli maksiat, banyak ditimpakan kepada mereka miskin, tapi dia tidak sholat, dia bahkan menjauh dari masjid, ya, dan seterusnya. Maka apa? Ini ibtila kepada mereka, ujian kepada mereka dengan ujian kemiskinan. Bukan berarti Allah mencintai mereka. Sekali lagi bahwasanya cinta dengan sebab ibtila, cinta yang didapat oleh seorang hamba dengan sebab ibtila yang Allah berikan atau ujian yang Allah berikan adalah apabila hamba tersebut bersabar. Apabila hamba tersebut bersabar dari ujian yang Allah berikan kepadanya. Ya. Maka ahibati fillah karmani wa karamakumullah, jadikan apa saja yang kita anggap itu adalah merupakan musibah menimpa kita atau ujian yang menimpa kita sebagai sesuatu yang kita anggap itu adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah. Maka bersabarlah agar kita betul-betul mendapatkan apa? Mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya ujian itu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang akan mendapatkan pahala ketika dia bersabar adalah yang dengan sebab seorang itu keimanan, orang itu beriman, kemudian dia istiqomah, ya, kemudian dia senantiasa beramal saleh, lalu Allah timpakan kepada mereka ujian ketika dia bersabar, maka ini adalah merupakan ujian, bukan merupakan azab kepada mereka. Adapun azab, ya, ketika terjadi kepada seorang hamba miskin atau mungkin terjadi kepadanya sakit atau musibah-musibah yang lain, karena ini akibat dosa buruk, akibat dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Ya, itu adalah bagian dari akibat dosa-dosa ataupun maksiat yang dilakukan. Ini ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum yang terkait dengan masalah apa? Ibtila, yaitu bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada hamba adalah merupakan sebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersabar terhadap musibah yang didapatkannya. Kemudian perkara berikutnya yang merupakan sebab kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala
adalah engkau mencintai Al-Quran. Ya, kita cinta kepada Al-Quran. Di antara yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di hadapan kita, yang kita bisa membacanya, adalah merupakan kalam Allah, yaitu Al-Quran. Yang ini adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kalam Allah. Ya. Maka jangan sampai kita tidak mencintainya, menjauhkan diri kita darinya dengan tidak membacanya, tidak mentadabburinya. Maka baca Al-Quran semampu kita. Baca Al-Quran, ya. Karena ini adalah merupakan bukti seseorang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antara buktinya adalah dia cinta kepada Al-Quran dengan membacanya, mentadabburinya, memahami kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini orang yang cinta kepada Al-Quran. Membacanya, jangan sampai kita lepas dalam setiap harinya tidak membaca Al-Quran. Baca dalam setiap hari kita membaca minimal, mungkin setiap setelah salat, atau mungkin setelah pada salat subuh atau pada salat, waktu-waktu luang kita. Jangan sampai kita lepas dari dari membaca Al-Quran dari waktu-waktu yang kita lewati. Karena ini adalah merupakan ciri khas seseorang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika seorang betul-betul mencintai Al-Quran dengan sungguhnya, Allah akan membalas cintanya. Allah akan mencintainya. Kemudian di antara perkara yang lain yang menyebabkan seorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah engkau bertakwa kepada Allah dengan sesungguhnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Wallahu yuhibbul muttaqin. Disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan banyak hal disebutkan bahwasanya orang yang bertakwa ini orang yang beruntung. Dan bahkan disebutkan takwa adalah merupakan sebaik-baik bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bertakwa akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia ketahui. Maka ini ahibati fillah akramani wa akramakumullah, di antara hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya poin-poin yang lain yang merupakan ciri khas atau merupakan amal-amal yang dapat mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.